Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi dengan saya Aulia Cindy Omdali Putri dengan NPM 1210218. Saya dari kelas 2J Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan mengedukasi kalian mengenai manajemen inovatif. Tema kita kali ini adalah Organization Learning dengan konteks konsep organisasi pembelajaran dan teori pembelajaran dalam organisasi. Tanpa berlama-lama, kita simak dan kita ulas video berikut ini. Berani memulai untuk siap menjadi terkenal? Let's do it! Pada video kali ini, saya akan membahas konsep organisasi pembelajaran dan teori pembelajaran dalam konteks organisasi. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang bagaimana organisasi pembelajaran dapat menjadi landasan yang kuat untuk perkembangan dan keberhasilan organisasi. Konsep organisasi pembelajaran mencakup ide bahwa organisasi adalah entitas hidup yang terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai suatu kesatuan, organisasi memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman, mengintegrasikan pengetahuan tersebut, dan mengedepankannya dalam praktek sehari-hari. Dalam organisasi pembelajaran bukan hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga melibatkan seluruh sistem organisasi. Selanjutnya, dalam organisasi pembelajaran, penting untuk memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang ada. Organisasi harus mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi pengetahuan yang relevan di seluruh organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan sistem manajemen pengetahuan, platform kolaboratif, atau bahkan melalui pembentukan komunitas pembelajaran di dalam organisasi. Pembelajaran dalam organisasi juga melibatkan pengembangan keterampilan individu dan tim. Organisasi harus memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru, baik melalui pelatihan formal, mentorship, atau melalui pelatihan praktis. Pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja dan refleksi. Selain itu, organisasi pembelajaran juga membutuhkan adanya sistem umpan balik yang efektif. Karyawan perlu mendapatkan umpan balik secara teratur tentang kinerja mereka, baik dari atasan maupun dari rekan kerja mereka. Umpan balik yang konstruktif dan terbuka membantu karyawan untuk belajar dari kesalahan, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Teori pembelajaran dalam organisasi mencakup pendekatan dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menerapkan pembelajaran dalam konteks organisasi. Teori ini melibatkan berbagai konsep dan model yang membantu organisasi mengoptimalkan proses pembelajaran, mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya pengetahuan, serta menciptakan budaya pembelajaran yang kuat. Satu teori yang terkenal dalam pembelajaran organisasi adalah teori single loop dan double loop yang dikembangkan oleh Chris Argyris dan Donald Scott. Dalam teori ini, single loop learning terjadi ketika organisasi memperbaiki tindakan mereka berdasarkan masalah yang muncul, sementara double loop melibatkan refleksi lebih mendalam dalam perubahan dalam pemahaman nilai dan strategi organisasi. Selain itu, teori Synced Learning Organization oleh Peter Senge juga populer dalam konteks pembelajaran organisasi. Menurut teori ini, organisasi pembelajaran adalah organisasi yang mampu mengembangkan pemikiran sistemik, mempromosikan pengembangan pribadi dan tim, serta mengkultivasikan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Dalam video ini kita akan menjelajahi lebih banyak teori pembelajaran organisasi yang relevan dan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam praktik organisasi. Kita akan membahas langkah-langkah untuk menciptakan budaya pembelajaran yang kuat, mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, serta mengintegrasikan pembelajaran ke dalam sistem dan proses organisasi. Langkah-langkah untuk menciptakan budaya pembelajaran yang kuat, mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, serta mengintegrasikan pembelajaran ke dalam sistem dan proses organisasi. Fokus pada kepemimpinan yang mendukung pembelajaran. Penting untuk memiliki pemimpin yang memahami nilai dan pentingnya pembelajaran dalam organisasi. Pemimpin harus mengedepankan budaya pembelajaran dengan memberikan dorongan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran di seluruh organisasi. Membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Budaya pembelajaran yang kuat didasarkan pada lingkungan yang aman dan inklusif di mana karyawan merasa nyaman untuk berbagi ide, bertanya, dan mengajukan pertanyaan tanpa takut dihakimi atau dikritik. Penting untuk menciptakan budaya saling percaya di mana semua orang merasa dihargai dan dihormati. Mendorong kolaborasi dan tim kerja lintas departemen. Kolaborasi antar departemen dan tim adalah kunci dalam pembelajaran organisasi yang efektif. Mendorong kolaborasi melalui proyek bersama, pertukaran pengetahuan, atau platform kolaboratif membantu dalam pembagian pengetahuan dan pengalaman antar individu dan tim. Memanfaatkan teknologi yang relevan. Penggunaan teknologi seperti platform kolaboratif, basis pengetahuan digital, atau alat komunikasi online dapat memfasilitasi kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan akses ke sumber daya pembelajaran. Teknologi juga dapat digunakan untuk melacak kemajuan pembelajaran, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan mendukung pengembangan keterampilan individu.
Mengintegrasikan pembelajaran ke dalam sistem dan proses organisasi pembelajaran harus menjadi bagian integral dari sistem dan proses organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan pembelajaran ke dalam proses evaluasi kerja, perencanaan strategis, pengembangan produk dan layanan, serta kegiatan perbaikan berkelanjutan. Mengintegrasikan pembelajaran ke dalam sistem dan proses organisasi memastikan bahwa pembelajaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan operasi sehari-hari. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat menciptakan budaya pembelajaran yang kuat, mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, serta mengintegrasikan pembelajaran ke dalam sistem. Jadi, jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang organisasi pembelajaran dan teori pembelajaran dalam organisasi, tetaplah bersama saya. Saya akan memberikan informasi praktis seputar manajemen inovatif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang manajemen inovatif dan topik bisnis lainnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Dadah! Thanks for watching.